Pergi ke pasar bersama Bu Maya. Pulangnya ketemu sama Pak Somad. Kalau nanti saya ngucapin salam dijawab ya, biar kita sama-sama mendapatkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, salam Om Swastiastu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bi'ilmi wa amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang terhormat para dewan juri yang adil dan bijaksana, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa para peserta khitabah yang insya Allah dalam rangka ini selalu dalam rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu perkenalkan, nama Al-Fakir Fauzan Abdullah bin Abdullah dari Madrasah Aliyah Al-Hamid, Jakarta Timur, Pondok Pesantren Al-Hamid. Di zaman sekarang kita sudah memasuki di zaman era globalisasi, di mana zaman sekarang ilmu pengetahuan semakin maju, teknologi semakin canggih. Namun di antara kemajuan dan kecanggihan teknologi yang ada terdapat sebuah krisis. Apa saudara-saudara? Krisis tersebut adalah krisis rasa nasionalisme dan kepekaan terhadap agama. Sehingga kita sebagai generasi muda harus paham apa itu Pancasila dan moderasi dalam beragama. Yang pertama, Pancasila adalah ideologi sebuah bangsa Indonesia, pilar kebangsaan Indonesia yang menopang segala aspek perbedaan di dalamnya, mulai dari suku, ras, budaya, bahkan sampai agama yang tersebar di penjuru Nusantara. Pancasila adalah sebuah ideologi bangsa yang dicetuskan langsung oleh sang proklamator ulung Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Pancasila bukan hanya sebuah ideologi bangsa, namun Pancasila adalah sebuah sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur kehidupan untuk kita berpegang teguh terhadapnya. Pancasila dan moderasi beragama bagaikan koin yang memiliki dua sisi. Ketika salah satu sisinya tidak ada, maka koin tersebut tidak akan ada harganya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur. Beliau pernah berkata, Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak dapat menggantikan kedudukan agama. Maka ini adalah tugas kita, memperbaiki segala sesuatu yang ada, yaitu kita sebagai generasi muda harus bisa memahami betul apa itu Pancasila dan moderasi beragama. Kita harus bisa bersikap adil antar keduanya, karena kedua hal tersebut adalah kokoh bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila tersebut mencerminkan terhadap pengesahan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dari Sang Khalik terhadap makhluknya, atau disebut dengan hablum minallah. Hal tersebut selaraskan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam kalimat tauhidullah, yaitu la ilaha illallah, sebuah kalimat yang kita ingin hidup dengannya dan kita ingin mati pun bersamanya. Yang kedua, kita memasuki di sila yang kedua yang berarti yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal tersebut mencerminkan perwujudan kita harus sesama manusia bersikap adil dan beradab terhadap sesama. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda dalam firman-Nya, Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap sesama, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dilanjutkan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dalam hal tersebut mencerminkan sebuah persatuan ukhuwah antar umat beragama. Kalau dalam agama Islam disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kita walaupun berbeda-beda, kita tetap harus satu jua, seperti moto hidup bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu al-jama'atul rahmah wal furqatul adab. Persatuan itu adalah rahmah dan perpecahan itu adalah adab bagi kita semua. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Hadirinul hadirah rahimakumullah. Harus kita tahu, kita harus bisa mengedepankan segalanya. Sehingga terdapat di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal tersebut kita diajarkan untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan cara bermusyawarah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mematuhinya adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, dan Allah menyuruh kita untuk menyelesaikan perselisihan di antara kita dengan cara bermusyawarah. Hadirinul hadirin rahimakumullah. Di sila kelima kita harus diajarkan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal tersebut mencerminkan seperti Islam yang datang ke Nusantara dengan penuh damai dan mengajarkan ilmu-ilmu syariat dengan penuh kasih sayang. Sesungguhnya kita di sini diajarkan untuk saling peduli antar sesama umat manusia. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat baiklah siapa kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Hadirinul hadirah rahimakumullah. Perlu kita simpulkan dari mulai sila pertama sampai sila kelima, Pancasila begitu elegan dan selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di sila pertama kita diajarkan berhubungan baik, yaitu dengan hablum minallah. Yang kedua kita diajarkan berhubungan baik antar sesama manusia atau disebut dengan hablum minannas. Di sila ketiga kita diajarkan untuk bersatu, karena dengan bersatu kita bisa menjadikan bangsa Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di sila yang keempat kita diajarkan untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan cara bermusyawarah. Di sila kelima kita diajarkan untuk cari menyebar kepedulian antar sesama umat manusia. Hadirinul hadirin rahimakumullah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki perbedaan dan keragaman suku yang begitu banyak. Maka dengan perbedaan tersebut haruslah patut kita syukuri, janganlah kita ingkari, karena tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga daripada itu kita sebagai generasi muda harus bisa mengedepankan segalanya, yaitu lagi kita harus bisa menjadi suri tauladan bagi penerus-penerus ke depannya, karena kita adalah syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin di kemudian hari. Kesimpulannya, kita harus bisa menyelaraskan agama dan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka segala itu kita bisa menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan kekurangan yang hamba lakukan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fakir Fauzan Abdullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.